kelimpahan seberang laut beralih padamu. Saudara setuju apa tidak? Senang apa tidak? Ya, nanti kita akan membahasnya, dan kemungkinan agak berbeda dengan persepsi yang saudara tangkap dari judul ini. Wah, dari seberang laut, dari luar negeri, ya, atau luar pulau akan datang kepada saya, ini itu segala macam. Ya, para kekasih, dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kelima, mari kita akan membuka bersama dari Alkitab kita. Kita akan membaca di sini tentang perjanjian yang luar biasa. Dan jangan lupa bahwa ini satu, diberikan oleh Tuhan Allah pada perjanjian lama. Ya, saudara, pada perjanjian apa? Perjanjian lama, dan kita ada pada perjanjian baru. Jadi saudara dan saya berhak menerima jauh lebih banyak dari perjanjian lama. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Itu adalah fakta pertama. Fakta kedua, bila saudara membaca judulnya, maka saudara mendapatkan kalimat kemuliaan Sion yang akan datang. Apakah Sion? Sion ini tidak ada hubungan di perjanjian baru sekarang, ya, setelah Yesus lahir ke dunia. Maka kata Sion ini tidak ada hubungan dengan Sionisme ataupun dengan Yerusalem, apakah dengan Israel. Saudara, Sion adalah umat tebusan Allah. Katakan, Sion adalah umat tebusan Allah. Jadi saudara mesti tahu bahwa Sion adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk di dalam kemuliaan pada Yerusalem yang baru. Tuhan tidak berbicara kepada kita sekarang ini pada zaman perjanjian baru, pada akhir zaman Tuhan tidak berbicara mengenai soal Yerusalem yang lama. Saudara, kalau saudara masuk ke kota Yerusalem yang lama, sama dengan kota-kota metropolitan yang lain di dunia. Pencopet juga ada, pelacuran juga ada, pembunuhan juga ada, kriminalitas juga ada. Jangan anggap tidak, saudara. Itu sama aja. Tetapi yang dimaksud dengan Yerusalem baru adalah kerajaan Allah, kerajaan sorga yang baru. Katakan, kerajaan sorga yang baru. Dan saya ditetapkan sebagai Sion Tuhan untuk mewarisi dan menjadi penduduk dari Yerusalem baru. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi tema dari pasal 60 dari Yesaya ini adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Yang akan datang. Jelas sekali. Jadi bukan pada zaman itu disabdakan oleh Nabi Yesaya. Tidak. Pada saat itu ditulis oleh Yesaya, tidak, tetapi yang akan datang. Katakan, yang akan datang. Itulah bagian saya. Itulah kemuliaan saya. Itulah anugerah saya. Jadi pasal ini adalah tentang saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, itu sebab apa yang akan datang? Saudara, kita akan baca salah satunya pada ayat yang kelima. 1, 2. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Katakan, kekayaan dari seberang laut dan kemuliaannya akan datang kepada saya. Karena itulah janji bagi Sion yang akan datang. Dan sayalah Sion itu. Karena saya hidup pada akhir zaman. Setelah saya, setelah zaman akhir ini, tidak ada lagi yang lain. Jadi janji ini adalah bagi saya dan keturunan saya. Amin. Haleluya. Jadi para kekasih, perhatikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan pada zaman Yesaya diutus kepada Israel dan Yehuda, ini adalah perjanjian yang besar sekali. Kenapa besar? Karena sudah akhir. Karena yang akan datang itu adalah yang terakhir, zaman akhir. Katakan, zaman akhir adalah zaman saya. Jadi saya menerima yang besar, bukan yang kecil.
Saudara, jadi ini perjanjian Allah karena dia berhak, karena dia punya. Kalau dia yang empunya, maka dia mau mengatakan memberi kepada si A atau pada si B, kepada A sampai Z atau seluruhnya. Dia bisa dan dia mampu, saudara. Tidak ada orang mengobrol janji seperti orang di luar daripada Kristus. Di dalam Kristus, Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Alkitab mengatakan Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Dan kalau saya dan saudara ada di dalam Yesus, kita menerima pemenuhan dari janji Allah. The Bible said that Jesus Christ is the fulfillment of all the promises and of all the things that have been promised in the Old Testaments over there at the time. And now we are here at the end of this year, of the end of this age, of the end of this millennium, of the end of this age of God, the end of everything. That's why we can receive just the biggest, yang terbesar. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Kita tidak hidup pada zaman milenium yang luar biasa, tapi yang abadi, yang kekal, yang luar biasa, saudara. Dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara sebelum meninggal dunia, ya katakan sebelum kita meninggal dunia, sebelum saya meninggal dunia, saya mohon, tangan saudara, saya mohon pemenuhan janji tersebut saya alami, saya terima demi nama Yesus. Itu sebab pagi ini saya bersemangat untuk menerimanya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, dan saya akan menjelaskan kepada saudara tentang kelimpahan seberang laut. Apa yang dimaksud dengan kelimpahan seberang laut tersebut? Ya, saudara. Marilah kita akan melihat sebentar. Saudara, dalam Yesaya 60 ayat yang kelima, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Katakan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada saya. Ya, saudara, ya. Nah, saudara, pria ini bersama dengan Yesus, Tuhan berjanji untuk memberi kepada dia kelimpahan seberang laut. Kalau katakan kelimpahan seberang laut. Saudara, mungkin saudara mempunyai persepsi dan pikiran, oh, rumah atau mobil atau jodoh atau apa ya, barang ya dari seberang laut, dari luar negeri, itu akan diberikan kepada saya. Nah, itu salah, itu tidak demikian maksud daripada firman ini, saudara. Sebab kalau kita memperhatikan, ya saudara, dalam naskah dari King James 2000, terjemahan King James pada tahun 2000, disebutkan the abundance of the sea shall be converted unto you. Shall be converted unto you. Akan dikonversikan untuk kamu. Bukan dipindah. Shall be moved to you. Bukan. Bukan diberikan, dipindah begitu saja. Tapi shall be converted. Akan dikonversikan. Kita mengenal mengenai soal konversi, saudara. Ya, dirubah. Contoh, pemerintah sekarang sedang galak-galaknya merubah konsumsi gas untuk masak, ya, kompor-kompor gas dikonversikan pada kompor induksi listrik. Sehingga itu lebih safe, lebih cepat matang, cepat panas, dan tidak berbahaya. Tidak ada kebakaran, meledak, dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, itu konversi. Saya akan menjelaskan mengenai soal berkat ini dari seberang laut, kok dikonversi maksudnya apa? Ya, saudara. Nah, ada dua batasan secara populer. Sudah tentu lebih secara saintifik saya tidak sampaikan, saya sampaikan secara populer dan umum. Yang pertama, konversi di bidang tenaga. Katakan di bidang tenaga. Saudara, kita semua membutuhkan tenaga. Ya, saudara. Energi, potensi, kapasitas kita membutuhkan. Itu sebab saya katakan konversi tenaga. Contoh, di dalam tegangan listrik yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik air.
umpamanya air dari danau, dari sungai, maka dari pembangkit listrik air, saudara, PLTA, itu keluar tenaga listrik dengan tegangan 24 kilovolt, 24.000 volt. Besar, tetapi tidak akan bisa memenuhi kebutuhan orang banyak. Ya, saudara, itu sebab di pembangkit listrik 24.000 volt itu dikonversi menjadi berapa? 500 kilovolt atau setengah juta volt. Luar biasa. Tempat kerja, salah satu tempat kerja yang paling berbahaya di dunia adalah pembangkit listrik. Karena dia dari 24.000 volt, dia dinaikkan, di step up dengan transformator raksasa menjadi setengah juta volt. Orang yang berdekatan 3 meter akan terpental dan meninggal. Saudara, setengah juta volt. Dan itu dialirkan melalui sutet. Sutet adalah singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi, ET, ekstra tinggi. Sehingga dari PLTA yang hanya 24.000 volt, saudara, disalurkan di atas sawah-sawah dan desa-desa dan jauh dari pemukiman, tegangan yang setengah juta volt. Itu tidak main-main. Saudara, apakah kita bisa pakai 500 kV, setengah juta volt? Tidak ada satu peralatan dan satu rumah tangga membutuhkan, kecuali membinasakan orang serumah atau sekampung. Saudara, itu sebab perlu dikonversi dari setengah juta volt, karena pemerintah perlu dengan tekanan setengah juta volt, supaya bisa sampai seluruh jaringan ke seluruh negara, atau ke seluruh pulau Jawa, atau ke seluruh provinsi. Setidaknya, maka perlu setengah juta volt. Tidak bisa dipakai. Pemerintah perlu, PLN perlu mengkonversi dengan step down dari 500 kV di step down menjadi 150 kV, 150.000 volt di gardu-gardu induk listrik, gardu induk. Dari gardu induk kemudian diturunkan lagi, ya saya tulis di sini, menjadi 220 volt saja yang tidak terlalu berbahaya, tapi masih mematikan. Di luar negeri cuma 122 volt, separuhnya. Tapi di Indonesia masih menggunakan 220 volt. Karena untuk mengkonversi lebih kecil lagi, lebih mahal lagi. Saudara, mungkin pada tahun-tahun mendatang akan dikonversi menjadi 122 volt seperti di luar negeri. Saudara, kenapa perlu dikonversi? Dikonversi perlu supaya bisa berguna, tidak mematikan. Saudara, itu dahsyat. Semua orang boleh dikatakan 95% di dunia hidup dari listrik dan membutuhkan listrik. Saudara. Nah, tapi tidak begitu saja dia dihasilkan dari PLTA lalu kemudian bisa dikonsumsi oleh kita orang. Tidak. Itu membahayakan, perlu dikonversi. Katakan perlu dikonversi. Demikian juga perjanjian Allah. Yang dahsyat. Saya harus mengerti prinsip ini karena Tuhan mengkonversi, mengubahnya agar bermanfaat, agar bisa bernilai baik bagi saya. Ya, saudara, itu maksud Tuhan dengan shall be converted, akan dirubah dari seberang laut. Ya, saudara. Nah, ini di bidang tenaga. Katakan, saya membutuhkan tenaga dari Tuhan yang sudah dikonversi. Ya. Sehingga kita bisa menikmati segala perjanjian Tuhan dan tiap-tiap orang akan menerima berbeda. Satu rumah barangkali 900 kVA, ya. Rumah yang lain hanya membutuhkan 600, rumah yang lain membutuhkan 100.000. Nah, beda-beda setiap rumah. Para kekasih, itu sebab saudara mesti tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu dahsyat, katakan luar biasa.
Tetapi saya perlu menerima yang sudah dikonversi bagi pribadi saya atau keluarga saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya perlu menjelaskan dengan ilustrasi yang kedua. Konversi adalah valuta asing yang tidak cocok dan harus ditukar. Harus ditukar karena ini valuta asing. Ini di bidang keuangan. Katakan konversi di bidang keuangan. Ya. Tadi yang pertama di bidang apa? Tenaga. Ya, daya, tenaga. Sekarang keuangan. Dua-duanya kita butuh sekali. Saudara. Nah, falas atau valuta asing, saudara, tidak cocok untuk kita pakai sebagai alat tukar atau alat beli jual secara sehari-hari di Indonesia. Kita hanya memakai rupiah Indonesia. Ya, saudara. Itu kita punya banknotes rupiah Indonesia dan nominalnya berapa. Saudara, orang luar negeri tidak bisa belanja di sini dan berdagang di sini dengan uang mereka. Ya, umpamanya seorang turis ke pasar Beringharjo. Ya, dia papanya dari England, dari Inggris. Dia bawa euro dan dia mau beli getuk. Ya, dia mau beli getuk karena di sana nggak ada kan. Nah, dan dia kepengen beli getuk dan dia berkata setelah membeli, I want this and this and this. Ya. Si mbok berkata, sedoyone 1.000. Dan kemudian si Mr. Inggris ini mengeluarkan uang 20 euro. Dan dia simbok berkata, niki nopo? Kangge nopo niki? I pay for getuk. Kula mboten bisa kok. Kula mboten bisa. Apa? Kula mboten saged leres. Kula mboten saged menggunakan uang ini apa? Ngagem arto meniko, meniki. Meniko apa meniki? Ya. Kemudian I have to pay to you. You receive it. This is my money from my country. Okay? This is euro, you know. I will pay with euro. Wo pucetau, dia bilang. Aku nggak tahu. Ya ini Mandarin yang terakhir ini, dia jawabnya, si Mbok ini. Saudara, lihat. Bisakah dia berbelanja dan dia mau membelanjakan uangnya yang banyak? Euro itu mahal sekali. Hampir 20.000 per euronya. Saudara, tidak bisa dia melakukan demikian. Dia harus pergi ke money changer dan dia atau ke bank dan dia menukar. Dia konversikan euro tersebut menjadi rupiah. Ya, untuk dia bisa mendapatkan getuk tersebut. Ya, saudara, perlu dikonversi. Ya, saudara tidak bisa sehebat apapun itu mata uang, seberharga apapun itu mata uang, dia tidak bisa karena kita pakai rupiah di sini. Ya, saudara. Nah, itulah maksudnya konversi. Tetapi anak-anak Tuhan seringkali kalau sudah berdoa Tuhan dia minta, ya anak-anak muda minta jodoh, minta berhasil dalam studi, mendapatkan gelar, ibu-ibu ingin anaknya mendapatkan mantu yang baik, ataupun promosi bagi suaminya, kerjaan yang berhasil. Saudara, meminta begitu saja, secara mentah-mentah dan secara mentang-mentang. Katakan secara mentah-mentah dan secara mentang-mentang. Ya, mentah-mentah dan mentang-mentang. Tuhan engkau kasih kepada saya. Saya percaya pada Matius 21 ayat 21-22. Pada Yohanes 15 ayat yang ke-7. Hamba percaya bahwa mujizat akan terjadi. Apa saja yang aku minta kepadamu, engkau akan memberi kepadaku. Saudara, nah ini loh. Kalau orang tidak mengerti mengenai soal dari seberang laut shall be converted unto you.
akan dikonversikan kepadamu, maka kita akan menjadi seorang yang mentah-mentah dan mentang-mentang. Saudara, mentang-mentang punya Tuhan yang Maha Kuasa, begitu loh. Sehingga permintaan kita harus dikabulkan seperti yang kita minta. Kita perlu permintaan kita dikonversi oleh Tuhan. Anakku, kamu tidak cocok kalau dapat. Kamu tidak cocok kalau kamu minta ini. Kamu boleh minta, tapi aku akan kasih yang lebih cocok buat kamu. Buat kamu. Amin. Halo, masih bersama saya? Lebih cocok buat kamu, aku perlu konversi. Tidak lama kok, cuma kamu bisa menyerah enggak? Cuma kamu bisa percaya kepadaku apa tidak, bahwa aku sanggup memberi yang paling cocok dan paling bermaslahat bagi kamu. Kamu percaya enggak sama aku? Saudara, dan di sini seringkali saya dan saudara, kita kurang bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita ngotot saja minta sama Tuhan. Tetapi saya beritahu kepada saudara, pagi hari ini Tuhan mau memberi kuasa Roh Kudus untuk kita bisa menerima semua konversi dari Allah. Sehingga kita bisa menerima yang terbaik saja dari tangannya. Para kekasih, itulah sebabnya saya perlu menjelaskan mengenai soal konversi pada dua bidang yang sangat kita butuhkan: daya, kemampuan, potensi, energi, saudara, dan semua resources, semua sumber daya, saudara. Saya perlu menjelaskan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua soal keuangan, saudara. Seringkali kita menuntut Tuhan, Tuhan saya membutuhkan 100 juta sekarang. Atau saya membutuhkan 1,5 juta sekarang. Tuhan tolong beri kepada saya. Kalau itu tidak, Tuhan, namamu menjadi malu Tuhan. Karena bisa hamba akan urusan polisi, masuk penjara dan lain sebagainya. Saudara, kita minta tegangan yang ada pada sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi untuk diberikan kepada kita. Mati kita. Mati, hangus. Itu tenaga sutet harus dikonversikan pada gardu induk, kemudian pada gardu-gardu listrik, dan kemudian pada transformasi pada beberapa puluh rumah. Saudara melihat ada tiang listrik, ada kotak di sana. Itulah transformator step down. Dari 24.000 volt akan di step down oleh transformator tersebut menjadi 220 volt. Sehingga kita bisa pakai dengan baik. Saudara, itu sebab kita mau belajar. Katakan, saya harus belajar. Menyerahkan hidup saya. Menyerahkan doa saya pada konversi ilahi. Supaya saya happy, berhasil, dan diberkati luar biasa. Amin. Saudara, itu sebab kata kelimpahan dari seberang laut itu ada satu unsur bagaimana Tuhan akan membuat sesuatu surprise, satu kejutan yang luar biasa. Ayat yang kita sudah sangat terkenal, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, teruskan, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya sudah disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara, jadi kelimpahan dari seberang laut adalah baru bisa nyampe kepada saudara, kepada saya, ketika kita berserah kepadanya. Kita percaya bahwa itu yang terbaik. Amin. Belajar berserah. Orang yang belajar berserah pasti ada the abundance, kelimpahan. Katakan kelimpahan. Seperti ayat ini telah kita baca ya. The abundance of the sea shall be converted unto you. Dan kelimpahan, katakan the abundance, kelimpahan.
Saudara, ya. Seringkali kita tidak bisa sampai pada tahap kelimpahan. Karena Tuhan melihat, anakku, kamu tidak mau menyerah supaya aku mengkonversi doa-doamu dan jawaban doamu. Itu sebab kamu gak pernah dapat. Kamu gak pernah berkelimpahan. Karena kamu ngotot sekali orangnya. Kamu bandel sekali orangnya. Maka kamu tidak mungkin abundance. Saudara, marilah kita minta supaya Tuhan memberi kepada kita satu penyerahan diri dan ucapan syukur kepadanya. Syukur kenapa? Karena Dia pasti memberi yang terbaik saja. Anak-anakku yang masih muda, hal terbesar dalam hidup kalian, seperti juga terjadi pada papa ketika masih remaja dan muda, adalah pasangan hidup. Kalian mempunyai pikiran sebagai anak muda adalah pacar. Kalian punya pikiran, Tuhan, hamba sangat membutuhkan seorang pacar. Dan ya, mending lu kalau saudara berdoa, kadang-kadang gak berdoa, pokoknya wah aku share sama dia, aku senang sama dia. Ya, engkau bisa nyambung ya. Saudara, nyambung ketika engkau berkomunikasi tidak menjamin bahwa engkau bisa hidup happy. Ya, perhatikan anak-anakku yang masih muda dan remaja. Cantik, cakep, tidak berarti dia bagimu. Karena kebanyakan orang cantik dan orang cakep jual mahal. Kalau sudah kawin, saya kasih tahu, engkau tidak boleh mengandalkan rupa orang dari luar. Engkau harus mengandalkan konversi dari Bapamu di sorga. Apa yang Dia tentukan? Seperti saya sudah ditentukan, pasangan hidup saya, separuh hidup saya sudah pulang ke rumah Bapak, cukup. Enough is enough. Satu kali menikah cukup. Kenapa? Karena itu yang telah dikonversikan oleh Tuhan bagi saya, saudara. Itu sebab Tuhan ingin memberi kepada saudara sesuatu hasil dari konversi saudara. Kalau Tuhan masih menghendaki saya berdua, Ibu Gembala tidak akan meninggal. Amin. Tetapi Tuhan ingin saya sendiri. Dan itu cukup buat saya, saudara. Lebih dari cukup. 48 tahun, 50 hari. Buat saya sudah dikonversikan dan saya percaya, saya pegang. Enough is enough. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa semua hasil konversi dari Allah adalah terbaik dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Dan kita harus menerima dengan ucapan syukur, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa abundance. Bisa, katakan bisa berkelimpahan. Saudara, mungkin sudah berpikir untuk kelimpahan harus modalnya kuat. Harus ada yang membackup, harus ada pejabat tinggi, harus ada kata bleetjes dalam bahasa Belanda, yaitu memo, oret-oretan, ini tolong ya keponakan saya, diterima ya di perusahaanmu, atau di instansi ini, atau di militer ini, tolong ya supaya anak saya bisa diterima ya. Itu namanya kata bleetjes dalam bahasa Belanda. Tidak. Kalau Tuhan membuka jalan, katakan, kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada pintu yang tertutup. Semua pintu terbuka. Karena saya berserah, angkat tangan, karena saya berserah pada konversi ilahi dalam nama Yesus. Itulah yang terbaik. Dan itu lebih dari cukup. Amin. Haleluya.